Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnelia Aisyah Pramesti. Di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan serta menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada forum 12 mata kuliah laporan akuntan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana konsep nilai wajar menurut SAK? PSAK 68 mendefinisikan nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Dari definisi tersebut, kita dapat mencatat beberapa unsur atau elemen nilai wajar, yaitu harga, aset, atau liabilitas, dan pelaku pasar. Konsep nilai wajar pada PSAK 68 yaitu bertujuan untuk mendefinisikan nilai wajar, menetapkan dalam suatu pernyataan, kerangka, pengukuran nilai wajar, dan mensyaratkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar. Untuk pertanyaan nomor 2 adalah apa yang disebut sebagai estimasi akuntansi dan berikan contohnya. Estimasi akuntansi diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan sebagai akibat dari ketidakpastian dalam aktivitas bisnis. Contoh estimasi akuntansi adalah estimasi dalam menentukan piutang tidak tertagih, nilai wajar instrumen keuangan, umur manfaat aset tetap, dan kewajiban garansi. Estimasi akuntansi itu dapat berubah sesuai dengan informasi baru atau tambahan pengalaman. Perubahan estimasi akuntansi diperlakukan secara prospektif pada perubahan periode dan periode mendatang jika dampaknya terkena kepada lebih dari satu periode. Perubahan dari estimasi akuntansi ini juga menyebabkan terjadinya perubahan pada aset, liabilitas, maupun ekuitas. Harus diakui dan juga disesuaikan berdasarkan dari jumlah tercatat aset, liabilitas, dan ekuitas pada periode yang terkait. Untuk pertanyaan nomor 3 adalah siapa yang bertanggung jawab untuk membuat estimasi akuntansi? Menurut PSA nomor 540, yang bertanggung jawab untuk membuat estimasi akuntansi adalah manajemen. Dalam membuat estimasi akuntansi, perlu beberapa faktor, yaitu faktor objektif dan juga subjektif. Maka sangat perlu untuk mempertimbangkan dalam mengestimasi jumlah pada tanggal laporan keuangan. Pertimbangan manajemen itu biasanya dilakukan dan didasarkan atas adanya pengetahuan. Untuk pertanyaan nomor 4 adalah jelaskan apa yang dimaksudkan dari keberpihakan manajemen dalam membuat estimasi akuntansi. Dalam keberpihakan manajemen terdapat beberapa bentuk yang merupakan bawaan dalam keputusan subjektif. Melalui pertimbangan ini, kemungkinan tidak terdapat kesengajaan dari pihak manajemen untuk menyesatkan si pemakai laporan keuangan. Tetapi jika sebaliknya atau si pihak manajemen ini ada keinginan untuk menyesatkan si pemakai laporan keuangan, maka keberpihakan manajemen ini dianggap sebagai melakukan kecurangan. Alasan apa yang membuat auditor eksternal perlu untuk menilai estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen? Pertanyaan nomor 5, perlunya penilaian estimasi akuntansi oleh auditor yaitu salah satunya bertujuan untuk mencegah adanya salah saji maupun kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam menyajikan laporan keuangan. Auditor juga bertanggung jawab dalam mengevaluasi estimasi akuntansi yang dibuat oleh pihak manajemen dalam konteks laporan keuangan secara keseluruhan. Untuk mengevaluasi estimasi akuntansi, auditor juga harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu faktor subjektif dan juga faktor objektif, dengan cara menerapkan sikap skeptisme profesional.
Pertanyaan nomor 6 adalah, apa risiko yang perlu dipertimbangkan oleh auditor eksternal yang mungkin akan terjadi terkait dalam estimasi akuntansi? Dalam SPAP SA Seksi 312 yang mengharuskan auditor untuk selalu merencanakan auditnya sedemikian rupa, lalu sehingga risiko audit dapat dibatasi pada tingkat yang rendah, dan juga menurut pertimbangan profesionalnya memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Risiko audit itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah risiko bawaan, yaitu inherent risk. Itu adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dan juga dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengecualian yang terkait. Itu maksudnya adalah bahwa risiko bawaan itu timbul dengan asumsi pengendalian intern dalam perusahaan itu tidak ada. Lalu jika sekiranya pengendalian intern dalam perusahaan memadai serta efektif dalam pelaksanaannya, dengan sendirinya risiko bawaan tersebut akan dapat diminimalisir. Lalu yang kedua adalah risiko pengendalian atau control risk, yang artinya adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Lalu yang ketiga adalah risiko deteksi atau detection risk, yaitu risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi merupakan fungsi efektivitas, prosedur audit, dan juga penerapannya oleh auditor. Pertanyaan nomor 7 adalah, akun apa saja yang perlu diaudit atau diuji terkait estimasi akuntansi pada kasus yang saya pilih di PT Indosat Tbk periode 2011. Lalu akun yang dipilih untuk saya uji adalah akun yang ada pada laporan laba rugi dan juga laporan neraca, yaitu seperti aset, liabilitas, dan juga ekuitas, dan juga apakah dari akun-akun tersebut itu sudah benar-benar akurat dan balance antara laporan neraca dan juga seluruh data dari bukti-bukti yang ada. Dalam pertanyaan nomor 8 adalah asersi apa saja yang akan saya ambil untuk saya uji dalam laporan keuangan terkait pada pertanyaan nomor 7. Asersi-asersi yang akan saya pakai untuk menguji estimasi akuntansi tersebut yaitu dilakukan prosedur seperti CEROVA PD atau Completeness, Existence, Right and Obligation, dan juga Valuation and Accuracy. Pada pertanyaan nomor 9, yaitu bagaimana cara saya mengaudit estimasi akuntansi terkait pada pertanyaan nomor 7. Jawaban saya adalah dengan melakukan asersi CEROVA PD, seperti jawaban saya pada nomor 8 tadi, itu adalah melakukan completeness yang pertama dengan melihat apakah seluruh data yang bersangkutan pada akun yang ingin diuji itu benar-benar sesuai. Lalu existence, itu apakah dari seluruh akun yang akan saya uji nanti benar-benar ada keberadaannya atau fisiknya. Lalu right and obligation, yaitu apakah dari akun yang bersangkutan benar-benar transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang akan saya uji, yaitu PT Indosat Tbk, oleh perusahaan itu bukan dari perusahaan lain atau dari anak perusahaannya. Lalu yang selanjutnya adalah valuation and accuracy, yaitu apakah seluruh nilai-nilai perolehan atau nilai wajar benar-benar akurat. Dan selanjutnya adalah presentation and disclosure. Dari presentation, apakah laporan yang akan disajikan sesuai dengan yang ditetapkan dari standar akuntansi keuangan atau SAK. Lalu disclosure-nya adalah transaksi yang sudah dilakukan oleh perusahaan telah diungkapkan secara keseluruhan dengan detail dan juga rinci. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 10, adalah apa saja yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan terkait estimasi akuntansi pada pertanyaan nomor 7. Yaitu jawaban saya adalah mengenai penjualan 2.500
menara kepada PT Tower bersama infrastruktur TBK yang diikuti dengan sewa kembali atau leaseback. Dan juga yang selanjutnya adalah lalu berdasarkan perlakuan akuntansi yang direvisi, seluruh slot yang disewa kembali seharusnya dicatat sebagai sewa pembiayaan yang mengakibatkan penangguhan atas sejumlah laba awal terkait dengan slot yang disewa kembali. Demikian jawaban saya mengenai forum 12 mata kuliah laporan akuntan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.